Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar ya? Terdengar. Iya, terdengar. Ya. Alhamdulillah, akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam bab penyakit-penyakit hati ya. Jadi kalau bicara bab penyakit hati memang banyak sekali, nggak cuman bicara masalah hasad, dengki, iri, itu satu paket ya. Kalau kita sudah pernah membahas yang lalu, kita bicara hasad, maka kita bicara hiqdun, maka kita juga bicara ghibthah. Ghibthah itu sesuatu yang iri terhadap sesuatu yang baik. Itu ghibthah. Adapun hasad, iri terhadap sesuatu yang baik atau buruk, tapi lebih tepatnya sesuatu yang kita inginkan ya dari orang lain tanpa harus berpindah. Tanpa harus nikmat tadi berpindah ke diri kita. Tapi kalau sudah hiqd itu yang paling bahaya. Karena hiqdun adalah kedengkian. Kalau bicara dengki berarti kita ingin bukan hanya nikmat kita dapat, tapi kita juga ingin nikmat tadi hilang dari diri orang lain yang mendapatkan nikmat. Nah, kalau saat ini kita insya Allah akan berbicara yang lain lagi selain hasad, hiqdun, dengan ghibthah, tapi kita bicara tentang ujub dan kibir. Lagi-lagi ini mirip ya. Kita bicara ujub berarti kita bicara kibir. Ya, kalau kita bicara tentang satu hal yang berkaitan dengan takjubnya kita, ijabul mar'i, ya, takjubnya kita terhadap diri sendiri itu kita bicara ujub, kekaguman terhadap diri sendiri. Dan Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan, salasun muhlikat. Ya, jadi ada 3 perkara yang mencelakakan, membinasakan kita. Syuhun muta' wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Yang pertama adalah syuhun muta'. Yang pertama yang membinasakan diri kita sendiri yaitu kepelitan, rasa pelit. Jadi kalau pelit itu bahasa Arabnya bakhil, maka bahasa Arab yang sangat pelit itu udah bukan bakhil lagi tapi syahih. Syahih itu syuh ya. Syuhun muta'. Yaitu pelit yang terlampau batas. Pelit saja, bakhil saja sudah membinasakan. Karena orang yang pelit nggak punya tabungan. Orang yang bakhil nggak punya tabungan akhirat. Sedangkan tabungan terbesar itu dari sedekah. Orang yang bakhil nggak punya tabungan akhirat. Apalagi syahih. Syahih itu bukan hanya bakhil kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri saja dia tidak, kepada diri dan keluarganya tidak mau memberi. Ya, tidak mau memberikan satu porsi yang layak. Itu namanya sudah bukan bakhil, tapi syahih. Makanya dia membinasakan. Karena seseorang bukan hanya menafkahkan orang lain, dia berpahala, tapi menafkahkan untuk dirinya sendiri juga berpahala. Seperti makanan sehat, vitamin, itu hak diri ya untuk dipenuhi. Tapi kita mengatakan saya mau irit, nggak usah beli vitamin gitu ya. Saya tidak mau beli vitamin, saya irit aja makannya. Itu bukannya irit ya, itu namanya pelit. Bahkan bukan masuk kategori bakhil, tapi masuk kategori syahih ya. Syuhun muta', pelit yang diikuti, wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti terus, hawa nafsu yang diperturutkan. Ya, pengen marah ya marah, pengen males ya males, pengen terbahak-bahak bahagianya, saking bahagianya nggak bisa ngerem ya, tertawa terbahak-bahak, nggak tidur-tidur ya, akhirnya main terus, ya, ketemu teman-teman terus, jalan-jalan terus. Nah, ini hawa nafsu yang diperturutkan. Ada juga yang makan terus misalnya gitu ya, atau tidur terus, nggak bangun-bangun, nggak kerja-kerja. Ini hawa muttaba. Judi terus, ataupun juga banyak sekali yang seperti itu sekarang ya. Mau berhutang terus tapi mengikuti hawa nafsu. Yang akhirnya mengikuti sebatas selera, bukan kebutuhan ya. Ini pola hidup yang konsumtif. Hawa muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Dan takjubnya seseorang, kagumnya seseorang terhadap dirinya sendiri ya. Hadis ini riwayat Tabrani, jadi ada 3 perkara yang kalau kita ikuti maka dia akan membinasakan diri kita, mencelakakan diri kita.
Takjub di antaranya, ujub yang kita bahas hari ini. Begitu juga dengan al-kibr. Kalau ujub adalah bangga diri, takjub, ya. Padahal apa yang mau dibanggakan, mau ditakjubkan, kalau kita sukses bukan karena kita bisa, tapi karena Allah kehendaki, ya. Jadi apa sebenarnya yang ditakjubkan? Sehingga ujub itu lebih kepada kesombongan yang menjadi penyakit hati yang dapat menghancurkan amal seseorang, ya. Nah, oleh karena itu para ulama, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ujub adalah mengagung-agungkan diri atau menganggap agung amal yang telah dilakukan. Artinya ya mungkin dia merasa paling soleh, paling benar, paling pinter, paling kaya, ya, paling dermawan. Padahal benar-benar bagus pekerjaannya, memberi orang, membantu orang. Tapi kalau sudah merasa paling, nah ini yang tidak boleh. Kayaknya saya paling dermawan nih. Atau saya paling soleh, kayaknya orang semua tidur di saya doang yang bangun qiyamul lail. Nah itu udah ujub, itu akan membinasakan. Dan dia memakan amal soleh seperti api memakan kayu. Itu ujub. Memakan amal soleh seperti api memakan kayu. Ya, bahaya ujub bagi seorang muslim, ya. Ah, ini karena saya baru ambil laptop saya, baru dibetulin, ini juga masih setengah benar. Nanti insya Allah terakhir saya kirim 2 materi, ya. Saya potong materi yang lalu sama materi yang ini. Nanti saya kirim lewat Mbak Ami insya Allah. Bahaya ujub bagi muslim, kalau dilihat dalam surat Luqman ayat ke-18 diterangkan bahwa manusia dilarang bersifat ujub, bangga diri, angkuh, sombong. Nanti kita akan bicara membahas khusus masalah kesombongan karena kebanyakan orang menganggap sombong itu ujub, ya, padahal sombong itu konteks beda. Al-kibr, batarul haq, wagom tunas itu sudah sombong. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, dinasehati sesuai Al-Quran dan Sunnah, nolak. Pokoknya nasihat yang benar cuma sebatas hawa nafsunya, sebatas persepsi dan pikirannya. Itu sudah takabur. Ya, udah kiber itu. Nah, jadinya beda ujub. Kalau ujub bangga diri, kalau kiber mirip, ya, mirip dengan bangga diri tadi. Ya, kiber itu menganggap dirinya sendiri yang benar, pendapat apapun juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sekalipun salah. Kalau nggak sesuai sama keinginan hawa nafsunya, wagomtun nas. Apa itu gomtun nas? Underestimate sama orang lain, melecehkan orang, menyepelekan orang, ya, menghina. Ya, jadinya lebih gomtun nas itu seperti hakir, ya. Pokoknya underestimate orang, kamu rendahan, kamu nggak level saya. Wah, itu bahaya kalau kayak gitu, ya. Sehingga dalam surat Luqman ayat 18 disebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan memalingkan wajahmu dari manusia, harusnya kan santun ketemu orang, bukan malah buang muka gitu, ya. Nggak boleh buang muka, memalingkan wajah dari manusia karena sombong, ya. Ada juga orang yang nggak mau ngelihat orang, bukan karena sombong, tapi karena minder, itu beda. Ya, artinya harus dibangkitkan rasa percaya dirinya. Tapi kalau orang yang sombong karena mungkin ngelihat orang lain jijik gitu, ya. Apaan sih nggak level. Nah, itu hati-hati itu. Karena ada sifat-sifat iblis yang bersemayam di dalam diri. Ana khairan minka. Khalaqtani minna wa khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ana khairan minhu. Itu iblis. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan Adam hanya dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Maka aku lebih mulia. Nah, sifat iblis ini, ya, kesombongan iblis yang membuat iblis akhirnya terusir dari surga, ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan memalingkan wajah karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan di atas muka bumi ini dengan angkuh, ya. Jadi yang lain nyingkir kalau dia lagi jalan. Nah, padahal sesama muslim nggak boleh nyingkir. Kalau berhadapan ngalah. Beda kalau kita berhadapan dengan non-muslim. Non-muslim yang sombong, iya, mereka harus nyingkir. Ya, itu memang adabnya begitu. Tapi kalau berjalan sama-sama muslim, bahkan yang naik kendaraan harus menyapa orang yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki harus menyapa orang yang sedang duduk di tepi jalan, ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di muka bumi dengan keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri, ya. Jadi sifat ujub, ya, bangga, angkuh, dan sifat kiber, sombong, nggak mau dinasehati, ya, batarul haq, tidak mau menerima kebenaran, dan melecehkan orang, gomtunas, ini sifat-sifat yang membawa dampak negatif bagi diri sendiri. Kenapa? Karena tanpa dia sadari, dia sudah mencelakakan dan menjerumuskan dirinya. Karena ujub
Dan kibir ini memakan amal soleh cepat seperti api memakan kayu. Ya. Jadi sifat-sifat itu ujub, kibir membentuk kepribadian negatif, mendekatkan kita pada perilaku tercela. Ya, kemudian menghapus tadi ya amal soleh seperti api memakan kayu. Dan yang paling menakutkan adalah mendatangkan kemurkaan Allah. Orang yang berbuat ujub tidak akan percaya oleh manusia lain. Orang yang kiber pun ya begitu, karena yang dia pikir benar adalah apa yang ada dalam kepala dia. Ujub dapat juga menutupi kebaikan seseorang dan mendatangkan celaan. Ya, jadi makanya kenapa Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan ini memang betul-betul satu sifat yang tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin. Kalau ada berarti jadi catatan. Keimanan kita disebut kurang, ya. Keimanannya kurang ketika kita masih sering membangga-banggakan diri sendiri, bahkan sering mengungkit-ungkit kebaikan diri sendiri. Nah, itu yang paling repot ya, takjub. Wah, saya sedekahnya udah banyak banget Ustazah. Saya nggak kurang-kurang kalau sedekah misalnya. Ya, dari sekian puluh juta, misalnya gaji 10 juta, saya sedekahkan ke 8 juta, saya sedekahnya 2 juta buat diri sendiri. Nah, tapi kalau itu diulang-ulang, itu salah satu bentuk penghapusan amal soleh. Ya, jadi memang tanpa kita sadari, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan nyebut-nyebut pemberian. Apalagi kalau pakai nyakitin orang yang diberi. Itu batal pahalanya. Ya, ternyata sedahsyat itu, batal ya. Karena dari awalnya dari ujub, bangga, ujungnya jadi kiber, sombong. Dari bangga jadi angkuh dan sombong, tidak menerima kebenaran. Ya, dinasehatin nggak mau, bahkan melecehkan orang lain. Jadi yang namanya seseorang menyukai keindahan, pakai baju bagus, pakai sendal bagus, itu bukan sombong. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya sendal bagus, baju bagus, kalau saya pakai sombong nggak? Kata Rasul, bukan itu yang namanya sombong. Al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kalau ya dinasehati sesuai Al-Quran dan Sunnah menolak. Karena nggak sesuai dengan hawa nafsu. Itu pertama. Yang kedua, ghamtun nas, melecehkan orang. Ya, menghina, melecehkan, menyepelekan, underestimate. Ya, itu definisi dari kiber. Ya, awalnya dari ujub, dari bangga, kemudian jadi sombong. Ya, dan orang yang ujub, saking sombongnya pada akhirnya merasa tidak memerlukan orang lain. Kalau kita sudah ingatkan nanti kalau mati kamu juga pasti butuh orang. Enggak butuh. Saya bisa jalan sendiri ke kuburan. Nah, itu kan repot ya kalau udah kayak begitu. Padahal semampu-mampunya seorang manusia hidup sendiri, bergantung pada diri sendiri itu salah fatal. Karena kita semua manusia harus bergantung kepada Allah. Dan ketika bergantung kepada Allah, Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk hidup bersosialisasi, bermujtama, berjamaah, berkumpul, nggak boleh sendirian. Karena pada akhirnya kalau kita wafat harus ada yang memandikan, harus ada yang mengkafankan, harus ada yang menyolatkan, dan harus ada yang menggotong kita sampai ke liang lahat. Jadi kalau ada orang yang merasa saya sanggup hidup sendiri, hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai nanti, wah, pada akhir hayat nggak ada yang bantu mentalkinkan, sendirian sampai mati, nggak dimandiin, nggak dikafankan, nggak disalatkan. Kita butuh salatnya orang, butuh doanya orang, agar dosa-dosa kita diampuni. Ya. Jadi orang ujub tidak akan memerlukan orang lain, sedangkan orang sombong membutuhkan orang lain untuk memuji dirinya dan sebagai pembandingnya. Ya, jadi ada orang ujub yang lebih parah, dia nggak butuh orang lain. Ya, jadi kalau udah sombong masih mungkin kalau dia mau insaf lebih gampang diperbaiki dibanding bangga diri. Kalau sombong, ya dia terjebak dengan pemikirannya sendiri, tapi masih butuh orang-orang di lingkungannya agar dinilai oleh orang. Orang sombong ini membutuhkan penilaian orang. Kalau orang ujub udah nggak peduli, karena dia merasa bisa berdiri sendiri. Dua-duanya bahaya makanya. Ya, jadi dalil-dalil banyak sekali yang disebutkan tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu batarul haq, menolak kebenaran dan melecehkan orang. Ya, dan juga tadi disebutkan salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan kita. Ya, diantaranya syuhun muta', bakhil yang diperturutkan. Ya, kemudian juga ijabul mar'i binafsih, ya, bangganya seseorang ya dengan dirinya sendiri, ya.
kemudian juga hawa muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan saja ya. Yang diperturutkan adalah hawa nafsunya. Nah, jadi kita lihat Rasulullah SAW bersabda, orang fakir yang berlaku sombong termasuk orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, dan Allah juga tidak akan mensucikan mereka, tidak akan memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini hadis riwayat Muslim ya. Karena kalau sudah fakir biasanya kan merunduk. Kalau orang fakir biasanya tertindas. Orang fakir biasanya lemah. Tapi kalau udah orang fakir sombong, waduh, udah miskin ya, diarahkan mendekat kepada Allah malah makin menjauh. Kan ada ya udah miskin mencuri. Nah, ini yang lebih parah. Ya, tapi kalau sudah miskin dia taat, Masya Allah, Allah sangat sayang. Ya, ini orang yang diuji dan dia bersabar. Tapi kalau sudah miskin, sudah fakir malah menjauh dengan kesombongannya. Maka Allah tidak akan menengoknya pada hari kiamat, nggak akan diajak bicara, ya. Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya, tidak dipandang, tidak disucikan, tidak diajak bicara, dikasih azab yang pedih. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi orang kaya bukan berarti orang kaya pantas sombong ya. Nah, dalam artian kalau orang kaya sombong masih ada yang dipertontonkan, itu pun sudah salah. Apalagi fakir mau mempertontonkan apa? Kan banyak orang fakir yang memang ketika dinasihati nggak mau terima. Sudah fakir, sombong. Maka di hari kiamat Allah tidak akan pernah melihat, menengok, ngajak bicara, ngampunin, bahkan ya langsung dicelupkan ke dalam api neraka. Ada beberapa sebab yang penting untuk kita perhatikan agar terhindar dari sifat ujub dan sifat takabur ya. Jadi selalu introspeksi diri, jangan merasakan apa yang diucapkan benar ya sehingga menganggap orang lain selalu salah. Ingat perkataan kita kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu bisa ditinggalkan dan sangat boleh ditinggalkan. Kullu kalamin yu'khadh wa yutrak illal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan manusia itu boleh diambil, boleh ditolak kecuali perkataan Al-Ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan juga kalau udah ngasih ide, dengerin kata-kata saya. Nanti kalau nggak dengerin kata-kata saya kamu celaka. Nggak gitu ya. Karena memang kalau kita ngasih masukan ya perkataan kita bisa diambil, bisa ditolak kok. Kalau akhirnya orang yang ngambil perkataan kita celaka gimana yo? Apa karena ide kita? Ya bukan. Ya karena qadarullah. Dan kalau kita memang idenya salah, ngasih idenya nggak sesuai Al-Quran dan Sunnah, bisa jadi penyebabnya salah satunya itu. Jadi jangan selalu merasa pendapat kita semata yang benar, pendapat orang lain salah. Kemudian penyebab yang berikutnya, kiber itu bisa timbul dari gila pujian. Ya, berharap dinilai orang, nggak pernah berharap dinilai Allah. Bahkan mungkin nggak sadar kalau Allah itu menilai. Tapi yang jadi pedulinya, yang jadi uh, fokus pikirannya adalah bagaimana orang menilai dia dan tidak ada celah. Ini yang paling bahaya ketika kita berharap dinilai manusia dan tidak mau merasa tercelah di hadapan manusia. Tapi kita tidak peduli apakah kita tercelah di hadapan Allah atau tidak ya. Jadi jangan gila pujian, jika mengetahui banyak orang yang memuji, ia girang sekali, bahagia sekali. Tapi kalau banyak yang mencela, dia kecewa. Jadi hati-hati dengan hati. Kita perlu menilik hati, apakah sudah masuk ke dalam orang-orang yang ujub dan takabur, atau termasuk orang yang ikhlas, jauh dari sifat ujub dan takabur. Kalau dipuji gimana? Seneng nggak? Kalau dipuji kurang seneng, malah merasa terganggu, alhamdulillah. Dan kalau dicela, biasa aja gitu ya. Bahkan merasa harus memperbaiki diri, alhamdulillah. Yang repot kan kalau memang bahagia dipuji, bahkan ngarep-ngarepin pujian, dan kalau dicela sakit hati dan kecewa, hati-hati. Sudah masuk ujub dan takabur dalam hati kita, ya. Dan juga orang-orang yang ujub dan takabur biasanya karena merasa banyak ilmunya, strata pendidikannya sudah S1, S2, S3, S7 kayak Samsung ya. Ya, jadinya ngerasanya sudah banyak sekali ilmunya. Padahal sebanyak apapun gelar kita memenuhi kartu nama, itu tidak akan pernah ditaruh di nisan kita, itu nomor satu. Kalau di nisan itu nama aja, nggak ada gelar. Kelewatan kalau di nisan ada gelar ya. Wah, dokter, SPDI, LCMA, itu udah kelewatan. Ya, jadi memang hanya nama, kita berharap nama yang bagus yang Allah panggil di hari kiamat nanti ya. Itu harapan kita. Dan yang paling penting adalah kalau kita mengatakan kita ikhlas, maka itu harus kita singkirkan jauh-jauh. Ya, gelar-gelar dunia.
Yang kadang merasa kita gara-gara gelar tadi kita merasa diri kita sudah menjadi orang yang paling paling sempurna. Hati-hati. Ya, jadi memang betul-betul penting buat kita untuk singkirkan gelar dunia, dan kalau bicara belajar, talabul ilmi itu fardu ain minal mahdi ilal lahdi. Dari dalam buaya, dari bayi sampai ke liang lahat. Gak ada yang sudah S3, udah profesor merasa saya sudah cukup belajar. Saya sudah mentok, gak ada yang mentok sampai liang lahat ya. Karena boleh jadi kita mungkin expert di bidang kita, tapi tidak di bidang agama. Ya, ada juga expert di bidang agama, tapi tidak di bidang sains. Makanya kenapa harus terus belajar sampai ke liang lahat. Jangan merasa paling banyak ilmu, paling banyak harta. Namun fatalnya ya, ada orang yang tidak kaya tapi dia bersikap sombong. Nah, ini lebih bahaya. Orang yang banyak ilmu, banyak harta saja tidak boleh sombong. Apalagi nggak punya ilmu dan nggak punya harta. Sombong pula. Wah, bahaya. Dan amal dan ibadah ini yang paling penting ya. Yang merasa nanti hidupnya selamat sampai di akhirat. Sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Kita beramal, kita beribadah, kita sholat, zakat, puasa, haji. Ngerasa kita doang yang layak masuk surga. Yang lain nggak bener tuh kayaknya ibadahnya. Yang lain kayaknya sholatnya nggak khusyuk tuh, saya doang yang khusyuk. Kayaknya yang lain tuh nggak diterima. Oh, ini bahaya ya, bahaya banget. Karena belum tentu apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terlepas dari kita sudah belajar fikih, rukun-rukunnya sudah tepat, rukun sholatnya sempurna, ya kemudian rukun puasanya juga begitu, rukun hajinya gitu, belum tentu diterima juga kalau nggak ikhlas. Ya, dan kalau berharap pujian manusia, penilaian manusia nggak akan diterima juga. Ini bicara masalah amal, amal soleh dan ibadah. Perbuatan-perbuatan baik dan ibadah. Termasuk perbuatan baik adalah salah satunya sedekah. Kita kan kalau bicara amal soleh selalu yang difikirkan sedekah. Padahal banyak amal soleh itu ya. Nolongin orang, mendamaikan orang bertikai, nyingkirkan duri dari jalan, itu amal soleh. Nggak ada yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena timbangan Allah nggak pernah kiloan, nggak pernah ton, ya nggak pernah gram aja, nggak pernah ons juga. Bahkan timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dzarrah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah biji sawi, atom yang nggak kelihatan. Itu timbangan Allah. Semua ada nilainya, dosa ada nilainya, seatom, sebiji sawi, pahala pun ada nilainya. Makanya ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Jangan pelit, tebus diri dari api neraka walaupun cuma sedekah kurma dipotek dua. Kalau kita berpikir kurma dibagi dua, separuh kurma itu apa kenyangnya? Tapi kalau di rumah kita cuma punya satu kurma, ada minta-minta lewat kelaparan, potek dua. Ini kita ngeri-ngeri sedap ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga isu-isu resesi global nggak beneran gitu ya. Cuma sekedar isu ya, sampai orang-orang nanti akan kekurangan makanan, paceklik, semuanya serba susah ya. Nggak cuma bicara masalah perekonomian ya, bicara PHK besar-besaran ya. Tapi kita berharap orang itu nggak pensiun sama sekali sebelum mati. Jadi jangan sampai takut, aduh nanti di PHK. Ya kalau naudzubillah akhirnya takdirnya di PHK, kerjaan masih banyak. Karena tidak ada istilah pensiun buat seorang muslim kecuali kematian. Ya, jadi kalau nggak punya kerja di kantor masih banyak kerja yang lain. Ya, itu yang harus kita upayakan. Ya, jadi amal ibadah bukan cuma sekedar banyak. Yang diminta adalah yang ihsan. Ahsanu amala, bukan aksaru amala. Ya, kalau aksar itu banyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surat ya, surat Al-Mulk ya. Jadi surat Al-Mulk itu mengatakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji mana yang paling benar, paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Banyak nggak bermutu, nggak ada nilai di sisi Allah. Memang yang diharapkan banyak dan bermutu semua, itu yang susah. Kalau memang skala skala kadar kita mampunya cuman seberapa sedikit, tapi kita harapkan itu bermutu dan diterima semua. Dan kemudian nasab, garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki. Ya, karena penduduk surga ganteng dan cantik bukan berarti yang ganteng dan cantik saja yang masuk surga ya. Karena bicara ganteng dan cantik itu standar akhirat beda dengan standar dunia ya. Jadi kalau sudah di akhirat gak ada orang jelek. Yang jelek masuk surga jadi cantik, jadi cakep, jadi ganteng. Ya, yang tua aja masuk surga jadi mudah.
Bukan berarti penduduk surga itu orang muda, akhirnya anak muda saja yang di dunia mati kemudian masuk surga. Bukan, bukan. Bukan hanya itu, yang tua pun bisa masuk surga tapi berubah fisik menjadi muda. Yang jelek masuk surga jadi cantik. Ya, jadi yang jelek masuk surga jadi ganteng ya. Jangan bangga dengan nasab. Man bati'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang-orang yang lambat beramal, males-malesan, nggak semangat beramalnya, nggak ikhlas, nasabnya nggak akan mungkin mempercepat dia masuk surga. Walaupun di antara nasabnya ternyata turunan Rasul. Ini turunan Rasul loh. Termasuk misalnya termasuk para Habib dan Syarifah. Tapi nggak beramal, oh jangan harap masuk surga ya. Rasul sendiri yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah sang istri dan kepada Fatimah sang putri, ya Fatimah, ya Aisyah, inilah ugni anki minallahi yaumal qiyamah. Aku ini nggak bisa bantuin apa-apa di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Kalau kaliannya lambat beramal. Kalau kaliannya malas beramal, malas beribadah, jangan harap karena mentang-mentang istri Nabi dan anak Nabi, maka dapat syafaat begitu saja. Tidak. Karena Rasulullah SAW dikasih hak syafaat, tapi izinnya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sangat ingin dan pasti memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi masalahnya diizinin atau tidak oleh Allah. Kisah itu sering diungkit dan diungkap kalau kita bahas Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ketika Rasul dikasih pemandangan, nih umatnya banyak yang masuk neraka. Rasul kaget, kok umatku masuk neraka? Kenapa gitu? Bukannya umatnya Nabi Muhammad SAW itu dapat hak khusus dikasih syafaat. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri madza fa'alu min ba'dik. Kamu nggak tahu apa yang dikerjakan umatmu setelah kamu wafat. Ada yang rubah-rubah syariat, nambahin, ngurangin. Bilangnya umat Nabi Muhammad SAW yang kayak begitu nggak berhak dapat syafaatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulnya mau ngasih, masalahnya kalau nggak diizinkan Allah, nggak nyampe syafaatnya kepada kita umatnya. Jadi jadikan diri layak, ya layak sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang memang layak diberi syafaat dan semoga menjadi umat yang diizinkan Allah mendapat syafaat. Karena syafaat itu memang ya diberikan oleh Rasul dan syafaat itu ada syafaat Nabi, ada juga syafaat dari Allah Subhanahu wa taala langsung, ada juga syafaatul mukmin ya. Jadi banyak sesama mukmin saja kita bisa mendapatkan syafaat dari sesama mukmin. Akan tetapi izinnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Nasab tidak akan mengkatrol diri kita menjadi mulia untuk mendapat syafaat ya kalau memang kita lambat dalam beramal. Akibat takabur atau sombong maka dapat melahirkan sikap ya serba hebat, serba agung seperti iblis ketika mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Dan takabur membuat seorang kurang sadar terhadap kedudukan dirinya karena sering menyanjung-nyanjung diri, menganggap suci dirinya serta bersih dari segala kesalahan dan dosa. Kemudian seorang yang takabur tidak mau belajar karena ngerasanya kan sudah full. Kalau disuruh tukar pikiran, disuruh belajar sama orang yang lebih pintar, di dunia ini nggak ada yang lebih pintar dibanding diri saya sendiri. Nah itu repot. Makanya kenapa temannya iblis ya. Hati-hati. Dan jika usahanya gagal akan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Selalu mencari kambing hitam. Ini orang takabur. Orang yang tidak akan dirahmati oleh Allah. Nggak pernah introspeksi diri dan mengatakan, ya saya yang salah. Tapi selalu kamu nih salah. Fulanah salah, fulan salah ya. Na'udzubillah terakhir menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya takdirnya yang salah. Nah, ini orang yang takabur ya, hati-hati. Ya, jadi dia tidak mau insaf, tidak mau sadar, tidak mau introspeksi, tapi dia lemparkan kesalahan kepada orang lain dan selalu mencari kambing hitam. Kemudian yang kelima, bangga dan gembira kalau segala sesuatu timbul dari gagasan dan suka sekali mempopulerkan diri. Sebaliknya tidak suka orang lain yang mencapai kesuksesan. Jadi kalau pendapatnya benar, bangga banget tuh kan, apa kata gua, ya, apa kata saya gitu, itu kata saya yang benar gitu. Dan membuat orang lain membencinya. Ini yang paling repot. Tanpa dia sadari, kemurkaan Allah dia raih dan orang lain pun benci kepada dirinya. Tanpa dia sadari. Ya, dan dia baru sadarnya kapan kira-kira nanti di akhirat, penyesalan yang terlambat ya. Hilangnya rasa respect ya. Tidak ada rasa saling menghormati ya. Dan tidak ada rasa hormat orang lain. Dia tidak menghormati orang lain, otomatis orang lain tidak menghormati dia. Maka agar terhindar dari perilaku takabur ya, ada beberapa cara.
yang bisa dilakukan. Harus membangkitkan sifat percaya Allah dan percaya diri. Jadi percaya dirinya bukan karena kita mampu, tapi kita percaya diri karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus selalu eling, ingat dan sadar, ya Allah. Kalau berdoa nggak cuma sekedar Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Tambahin satu lagi, warzuqni amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan ilmu, berikan pemahaman, dan berikan kesanggupan untuk mengamalkan apa yang difahami. Banyak orang yang paham tapi nggak sanggup mengamalkan apa yang difahami. Dokter spesialis paru-paru, tapi perokok kuat. Lah itu kan namanya nggak sanggup mengamalkan apa yang difahami gitu ya. Jadi minta sama Allah, ya Allah berikan kesadaran, kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang difahami dari ilmu-ilmu yang Allah berikan. Dan harus sadar bahwa ilmu yang dimiliki itu sangat sedikit. Karena ilmu Allah luasnya seluas langit dan bumi dan seperti samudra yang sangat terbentang luas, yang ilmu manusia itu seperti kalau kita masukkan tangan kita, jari kita ke dalam air laut, kemudian kita tarik lagi, kan ada yang netes-netes. Itu ternyata ilmu yang manusia miliki itu seperti tangan dimasukin ke air laut, diangkat tetesan-tetesan itu adalah ilmu yang dimiliki oleh seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Jadi nggak ada artinya. Adapun ilmu Allah ya samudra yang luas tadi, ya tidak ada artinya. Ilmu kita sangat sedikit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Makanya di atas orang yang pintar masih banyak yang pintar. Di atas orang yang soleh masih banyak yang lebih soleh gitu ya. Di atas orang yang kaya masih banyak yang lebih kaya. Masya Allah. Harus sadar bahwa fisik kita gagah, cantik, ganteng, tampan ya. Itu bukan karena kita bisa dan kita minta, tapi karena anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia. Ya, jadi rezeki. Nggak ada yang kebetulan. Nggak cuman karena ini cetakan ibu bapaknya ganteng. Banyak kok yang ibunya ganteng, bapaknya yang bapaknya ganteng, ibunya cantik gitu ya. Bapaknya ganteng, ibunya cantik, anaknya biasa aja. Atau sebaliknya. Bapak nggak ganteng, ibu nggak cantik ya. Anaknya ganteng dan cantik. Banyak juga yang begitu ya. Sampai kadang-kadang orang mikirnya menurun dari siapa gitu ya. Nggak usah capek-capek ngelihat begitu. Karena kehendak Allah ya itu selalu kadang-kadang di luar persepsi manusia dan di luar prediksi manusia ya. Dan harus ingat bahwasanya ini yang paling penting karena kadang-kadang kesombongan dan ketakjuban berawal dari harta yang dititipkan Allah. Jadi bukan harta yang dimiliki ya. Harta itu nggak ada yang kita miliki, nggak ada sama sekali. Itu yang ditabungkan bukan milik kita itu semuanya. Apalagi kalau kita mati nanti, ditabungkan itu milik ahli waris. Jadi yang kita miliki justru yang kita kasihkan ke orang. Yang dimanfaatkan untuk akhirat itu baru kita miliki. Itu dimiliki di akhirat maksudnya kalau di dunia nggak ada milik. Tidak ada milik, semua di dunia hanya titipan. Harta yang akan jadi milik di akhirat, bekal kita masuk surga, cuman yang sudah diberikan kepada orang, itu pun kalau kita ikhlas. Ciri ikhlas tidak ngungkit, nggak nyebut, itu cirinya. Makanya kenapa ayat mengatakan la tubtilu shadaqatikum. Jangan batalkan pahala sedekah yang sudah dicatat Roki pindah ke atid hanya gara-gara kita nyebut kebaikan. Ya, dan nyakitin orang yang kita beri, ya. Jadi memang dampak negatif dari perilaku takabur tadi yang paling jelas adalah Allah murkai, itu paling jelas ya. Ketika Allah sudah murkai, maka kita terhalang masuk surga. Mendapatkan hukuman akhirat sudah jelas, tapi ada kalanya dapat persekot, DP, dihukum juga di dunia, dibenci manusia. Ya, orang lain nggak suka. Itu gara-gara ujub dengan takabur ya. Sudah Allah nggak suka, kemudian Allah juga membuat orang-orang di sekelilingnya jadi nggak suka. Karena ciri orang yang dicintai Allah. Kalau Allah mencintai, idza ahaba abadan, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah bisikan kepada bosnya malaikat. Siapa? Jibril. Wahai Jibril, aku cintai si Fulan, aku cintai si Fulan lah. Kamu harus mencintai dia. Apa kata Jibril? Siap, ya Allah. Jibril panggil lagi anak buahnya. Para malaikat dibisikin, wahai para malaikat, anak buahku, Allah mencintai Fulan dan Fulana itu. Allah memerintahkan aku untuk mencintai, maka aku memerintahkan kalian, cintai si Fulan dan Fulana. Akhirnya malaikat ini turun ke bumi, bisikin ke telinganya orang-orang yang baik, telinganya orang-orang mukmin. Wahai para mukmin, wahai para muslim, si Fulan sama Fulanah itu dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai para malaikat, maka kalian harus mencintai. Maka ada orang yang sangat baik dan dicintai semua orang, tapi ada orang yang sangat jahat dan dibenci semua orang. Allah kalau sudah membenci seorang hamba karena hambanya tidak mau taat kepada Allah, maka Allah murka.
Allah bisikan kepada Jibril, wahai Jibril, aku murkai dia. Kamu pun harus membencinya. Akhirnya Jibril menginstruksikan kepada anak buahnya, wahai semua malaikat, benci fulan. Dan semua malaikat membisikkan kepada seluruh makhluk bumi untuk membenci. Yang repot makhluk bumi itu bukan cuma manusia. Ada manusia, ada hewan, ada serangga, ada makhluk goib yang lain, ya. Itu kalau sudah, wah, kalau makhluk goib, kalau manusia membenci sesuatu dijauhi. Tapi kalau yang namanya seton, seton nggak suka nih sama seseorang yang soleh, ya. Itu biasanya dia ngedeketin. Tapi kalau setan seneng nih, setan seneng sama seseorang yang jahat. Kira-kira dijauhi atau dideketin? Dideketin lagi. Jadi kalau setan itu suka nggak suka ngedeketin. Tapi kalau malaikat kalau suka ngedeketin, kalau nggak suka dia menjauh. Ini yang repot kalau dijauhi oleh para malaikat. Kalau setan, kalau kita soleh, kita soleha, pasti berupaya untuk digoda sekuat tenaga. Setan nggak suka aja sama orang soleh, solehah, pasti dideketin. Apalagi kalau setan suka sama orang yang jahat. Itu pasti lebih jadi teman akrab. Itu bedanya ya. Ada yang kalau suka didekati, kalau nggak suka dijauhi, nah itu para malaikat. Karena buat para malaikat, jangankan maksiat dan kemunkaran yang kita kerjakan. Baru niat saja itu sudah berbau. Ya, jadi cikal bakal maksiat itu bau di sisi para malaikat. Malaikat tidak suka baunya maksiat, dia akan menjauh. Seseorang yang sudah dijauhi oleh para malaikat didekati oleh puluhan, ratusan, ribuan iblis. Ya, makanya ada seseorang yang mungkin jahatnya naudzubillah, kayaknya nggak ada bisikan-bisikan malaikat di dalam dirinya. Mungkin yang mendekat adalah bisikan-bisikan syaitan. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT melindungi kita dari sifat-sifat buruk yang datang dari penyakit-penyakit hati. Ini baru 4 yang kita bahas ya. 2 kali pertemuan, tapi sebenarnya masih banyak. Semoga Allah SWT melindungi kita dari segala jenis penyakit hati yang tanpa kita sadari memakan amal soleh kita. Allahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jazakillah khairan Ustazah atas ilmunya, dan semoga kita juga diberi kesempatan lagi oleh Allah gitu untuk berjodoh Amin, lagi, amin, bertemu amin, amin. kembali dan membahas yang lain lagi nih Ustazah. Ini kayaknya sangat banyak sekali yang perlu kita pelajari. Ya, nauzubillah min dzalik ya, semoga tidak Alhamdulillah, alhamdulillah. menggerogoti amal soleh kita. Ya, Ustazah, ini ada satu pertanyaan menarik Mangga, mangga. sekali. Jadi, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bermaksud menyinggung satu orang. Tetapi mungkin ini adalah topik yang sangat sedang trending, terkait dengan salah satu influencer yang memang sering sekali mengungkapkan pendapatnya dan, eee, menurut saya memang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah yang berlaku. Karena memang yang disebarkan oleh influencer tersebut, terutama adalah tentang, penyerangan kaum tertentu gitu ya. Nah, sebetulnya saya dan teman-teman ini merasa sangat terusik dan terganggu sekali dengan influence ini. Jadi kita nih merasa, saya merasakan juga sih Ustaz ya, kita sebel gitu, kayak kesel gitu. Cuman kan kita juga tidak tidak apa ya, takutnya apakah memang kita jadi salah sendiri juga gitu kan, menyikapinya gitu seperti apa. Jadi, yang bertanya ini juga ingin bertanya sih sebaiknya sikap kita bagaimana Ustazah agar kita juga tidak, mungkin mungkin ada mereka punya, kelebihan gitu, jadi jangan sampai kita pun iri juga kelebihan mungkin dari ilmunya atau apa gitu tadi ya. Iya, Ya kesombongan, jangan sampai kita juga merasa sombong bahwa kita yang iya, benar begitu, iya. iya, itu dia ya. Yang namanya penyakit hati ini halus sekali ya. Bahkan kalau kita bicara kita dilarang sombong dengan orang di hadapan orang soleh, di hadapan orang salah aja nggak boleh, apalagi di hadapan orang soleh gitu ya. Di hadapan orang salah saja nggak boleh, apalagi di hadapan orang soleh ya. Walaupun ada beberapa pendapat Imam Syafi'i, kita dibolehkan sombong di hadapan orang sombong. Boleh sombong 2 kali di hadapan orang sombong, gitu ya. Jadi boleh sombong 2 kali di hadapan orang sombong. Kenapa? Karena supaya menyadarkan dia. Itu ada pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Ya. Contoh misal ada orang yang udah jelek sombong gitu ya, udah jelek dinasihatin sombong. Misalnya dia maunya berzina, dia maunya mencuri, maunya buka aurat misalnya gitu ya, pakaiannya nggak rapet. Itu bisa kita misalnya ngatain dia jelek loh gitu ya. Itu boleh supaya sadar.
Ya, tapi apakah itu cara terbaik? Tidak tentunya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Lebih bagus lagi kalau kita bisa berjidal, ya berargumentasi dengan mereka dengan kata-kata yang lebih halus, lebih santun. Karena kalau dengan kata-kata yang lebih halus, itu orang-orang yang kasar itu kalau dihalusin malu. Orang yang kasar aja nggak mau dikasarin, apalagi orang halus gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang kasar itu kalau kita ajak bicara lemah lembut, biasanya dia lebih 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 lembut lagi. Kenapa begitu? Ayat yang bilang ya. Faida bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau ada yang kata-katanya kasar, ya udah ya disambut ya dengan senyuman, jangan balas. Dia ngatain kita dengan isi kebun binatang, kita balesin lagi dengan isi kebun binatang, nggak usah. Ya, artinya cukup bersabar, kata-kata yang halus, itu saja belum tentu dia dapat hidayah, ya. Apalagi kalau kita pakai kata-kata yang kasar. Artinya sama saja. Kita hanya nyamain skor keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang sebisa mungkin bersabar. Ya, jadi kalau misalnya ada influencer yang kayak begini nih, ya dia udah menampilkan keburukannya, ditiru oleh orang banyak, tapi ada juga yang nyinyir sama dia. Cuman satu hal yang nggak boleh kita diamkan, kalau dia menghina ayat-ayat suci Al-Quran, dia menghina Rasulullah SAW, nggak boleh diam. Nggak boleh diam, harus tegas. Tapi apakah tegas itu kasar? Bukan. Tegas itu bukan berkata kotor, bukan berkata keji, bukan. Tapi tegas, ya. Tegas, keras harus. Kalau dia sudah menghina Allah, menghina kalamullah, menghina Rasul, menghina sabda Rasul, harus tegas. Harus keras, ya. Tapi kalau cuma sekedar dia nampilin sesuatu yang memang seharusnya nggak ditampilkan gitu ya. Atau dia nantang-nantangin, ya, nantang-nantangin orang beriman misalnya, kita udah kesel banget nih, oh, udah yang waras ngalah. Ya, kalau baru apalagi pendapat ternyata cuma pribadi kita yang terkena, kita individu, bukan Rasul, kita individu yang terkena, udah yang waras kalah. Tapi kalau Rasulullah SAW yang dicela, wajib marah. Ya, wajib marah. Nah, ini dia. Kan beda ya, marah, tegas, keras, beda dengan kasar, kotor, keji, beda. Ya, jadi kontennya nggak boleh kotor, kontennya nggak boleh keji, ya, jadinya itu yang paling penting. Tapi kalau masalah strict, tegas, keras harus. Kalau sama orang-orang, apalagi yang penyimpangannya jauh, misalnya ya, misalnya sekarang yang lagi ngetren gitu ya, harus toleransi dengan LGBT. Oh, mohon maaf ya, toleransi dengan LGBT nggak boleh ada ya. Atau toleransi dengan hubungan bebas. Boleh jadi negara-negara atau wilayah-wilayah yang ada di tanah air kita protes kalau masuk hotel harus pakai buku nikah. Boleh jadi protes. Kok pakai buku nikah sih, kan susah. Nah, tapi emang begitu, kita rakyat timur ya punya adab, punya kesantunan yang nggak bisa disamakan dengan barat gitu ya. Yang bisa hidup kumpul kebo sebebas itu nggak boleh. Kita harus, itu prinsipnya harus kenceng. Mohon maaf, sudah bagus kalau ada undang-undang harus ada buku nikah. Iya ya, jadi kalau sekarang kan alhamdulillah buku nikahnya katanya udah lebih simpel kayak KTP ya. Udah lebih simpel katanya. Saya belum lihat bentuknya yang buku nikahnya kayak KTP ya. Cuman katanya udah simpel ya. Alhamdulillah, kan artinya pasangan-pasangan muda sebisa mungkin kalau jalan-jalan jangan lupa buku nikahnya dibawa. Ya itu aja sebenarnya yang paling aman ya buat kita. Karena dari sana juga kita ingin kehidupan masyarakat di tanah air kita tercinta ini akhirnya terjaga. Karena kan nanti yang masa datang nih, generasi yang akan datang ini kan hadirnya dari sekarang, dari hubungan yang sekarang. Apakah itu semua hubungan gak sah, hubungan halal atau hubungan haram? Makanya itu yang dijaga, itu sebagai contoh aja ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, Ustazah ya. Ya, Dan kebetulan dari saya. Saya tertarik silakan. tadi yang di awal kan memang kita jangan sampai kita terlalu mengikuti hawa nafsu gitu ya Ustazah. Iya, Tapi sebetulnya kadang-kadang ya kalau misalkan ya ada hawa nafsu misalkan ingin tidur tapi ternyata memaksakan diri untuk ikut iya, kajian gitu. Itu kan ada heeh, sedikit kelegaan gitu kan Ustazah dalam iya, hati gitu. heeh, Tapi saya juga takut apakah ini berarti sombong. Sebetulnya saya ingin alhamdulillah bahwa saya berhasil mengalahkan hawa nafsu iya, tersebut, heeh, tapi tidak ingin melewati batas gitu, bagaimana ya Ustazah baiknya iya. ya? Ya, kalau kita kan manusia bukan malaikat ya. Kadang-kadang selipan-selipan rasa itu, bisikan-bisikan masuk ya. Nyelisut masuk ke dalam alam pikiran kita tanpa kita sadari, masuk ke dalam hati kita. Agak-agak terselip rasa, misal dipuji terselip rasa bangga.
Ya, dari alhamdulillah langsung kemudian tindak lanjuti dengan astagfirullah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Begitu. Sama kayak misalnya alhamdulillah saya sukses nih. Tadi udah ngantuk banget pengen tidur tapi alhamdulillah Allah kasih kemampuan. Nah, ini yang paling penting, redaksinya. Jadi bukan alhamdulillah saya mampu, nggak jadi tidur saya ngaji. Itu nanti bisa masuk tuh. Sisi bangga yang lain. Kan kemampuan bukan karena kita mampu dan kita bisa. Pokoknya kalau ada orang yang mengatakan, nih dong gue mampu. Ah, hati-hati itu orang sombong. Alhamdulillah Allah mampukan. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, kebugaran. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Nah, kalimat-kalimat itu yang kita bisa kita susun narasinya. Ya, jadinya itu pun nggak sebisa mungkin tidak diverbalkan ke orang banyak. Kan ada orang yang, Ustazah demi Allah saya tuh ikhlas. Nah, yang kayak begini malah khawatir. Saya ikhlas, saya sering kasih orang. Ya, kemarin di masjid itu 10 bungkus, di masjid sana 20 bungkus, masjid sana lagi 15 bungkus. Hati-hati, keikhlasan yang diungkit-ungkit dari depan halayak ramai bisa mencederai keikhlasan itu sendiri. Ya, artinya kalau memang ikhlas, apalagi bentuknya sedekah, pemberian, sembunyikan. Ya, tapi kalau masalah kemampuan sama ya sebisa mungkin juga sembunyikan. Tapi kalau cuma sekedar sharing sama teman, apalagi merupakan satu rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, Allah mampukan tadi untuk berangkat juga ke pengajian. Padahal tadi itu udah ngantuk banget udah. Nah, ini cuma rasa syukur alhamdulillah. Bukan alhamdulillah loh tadi saya mampu loh untuk gak tidur. Nah, ini bukan masalah kemampuan kita. Redaksi diluruskan, niat dibersihkan, ya niat juga diluruskan sambil diiringi terus dengan ta'awuz yang banyak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim ya. Kalimat-kalimat istighfar yang banyak ini meluruskan hati apalagi subhanallah, subhanallah maha suci Allah. Karena kita manusia nggak ada yang suci sebenarnya. Semua kita kotor makanya kenapa harus banyak ta'awuz, istighfar dan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kan kebanyakan kita kalau lihat sesuatu yang bagus tasbih ya subhanallah. Padahal harusnya kan masya Allah, itu kehendak Allah, itu kehendak Allah, itu karunia Allah bukan karena kita mampu dan kita bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas pelajaran yang berharga, Ustazah. Sami-sami. Eee, baik, ini mungkin udah akhir dari, Ya, kajian kita kali ini, alhamdulillah, Ustazah, sehat dan bisa hadir bersama kita. alhamdulillah. Semoga kedepannya juga, selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan Amin, selalu amin, diberikan amin, amin, kemudahan dalam segala amin. urusan. Oh, pertemuan yang lalu saya lagi di Turki ya. Iya iya, lagi ngurusin itu Ustazah. Lancar ya Ustazah? Urusan jamaah Amin. ya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, Ustazah mungkin, boleh minta izin untuk penutupnya Ustazah? Ya, ya. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak terasa kita ada di penghujung tahun Masihi ya. Ya. Dengan segala jenis gegap gempita, keriuhan ya dan juga segala jenis tragedi yang mengiringi ya banyak sekali. Tentunya ini juga jadi momentum introspeksi diri ya. Gak cuma tahun Hijriah, tahun Masehi juga karena kebanyakan kita malah masih pakai tanggalan Masehi ya kalender Masehi ya. Makanya penting untuk introspeksi diri. Sebanyak apapun waktu yang sudah kita lalui, maka sebanyak itulah berkurangnya jatah hidup kita. Kita nggak tahu sisanya nih tinggal beberapa hari, berapa jam, berapa menit, mungkin tidak sampai bulan dan tahun. Semoga Allah SWT memberikan kita tadi kesadaran. Bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan dan kemampuan, tapi kesadaran untuk bisa mengamalkan apa yang kita pahami. Ya, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan suratul Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustazah. Sama-sama. Mohon pamit. Tafadhol Assalamualaikum Ustazah. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di tahun yang baru. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mengambil semua pelajaran yang sudah kita ambil, sudah kita dapatkan hingga di penghujung tahun 2022 ini. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.